lebih pintar membekas. Saya mulai cek orang Australia. Orang Australia itu makan daging sapi setahun rata-rata 14 kilo. Orang kita, bangsa kita tahu nggak berapa kilo setahun? Hanya 2,5 kilo rata-rata. Orang Jakarta lumayan 5 kilo. Kenapa? Karena restoran hotel Jakarta banyak yang makan daging 50 kilo. Jadi kita yang nggak makan daging pun dijumlahin sama. Makanya saya bilang bagaimana badan kita bisa kuat, bagaimana kita bisa sehat kalau makanan kita tidak baik. Jadi saya mohon maaf, kita anggarannya belum sampai subsidi ke lansia. Jadi harusnya kalau semua ikut BPJS, kami ingin orang tua itu punya pensiun. Jadi ada uang jajan orang-orang tua. Kalau minta sama anak cucu mantu kadang-kadang nggak enak ya, cemberut ya. Coba kalau sendiri punya, minimal kan bisa belanja, ketemu orang. Nah itu saya rancangan BPJS itu ke arah sana. Nah sekarang kita baru memberikan kartu buat pelajar. Jadi kalau uang kita tambah banyak, tambah cukup, orang yang lansia pun kita kasih. Nah sekarang yang lansia, sebetulnya kalau ibu-ibu lansia itu daftar ke Bank DKI ya, naik bus sudah tidak bayar ya, ibu-ibu bapak. Jadi orang lansia sudah nggak bayar, orang gaji UMP naik bus Transjakarta sudah nggak bayar. Supaya apa? Supaya hemat uangnya. Ya, yang penting buat saya bapak ibu harus melapor, terutama ibu-ibu melapor. Kalau ada salah paham, orang suka salah paham sama saya, karena saya ngomongnya terlalu cepat. Terus suka nonton di TV lagi ya. Kesannya Ahok itu galak itu kan. Padahal aku ini mana ada muka galak, muka pelawak kok. Cuma kalau lihat orang udah males ditegur, ibu-ibu aja kalau punya pembantu yang disuruh nyapu nggak bersih, nggak ngomongin, marah nggak kira-kira? Nah pas yang marah itu yang diambil masuk ke TV. Jadi banyak orang kalau ketemu saya, liatin, kenapa liatin saya? Kok beda sama TV ya? Emang kenapa? Di TV galak banget. Ya, saya nggak mungkin mau marah-marah, kalau marah-marah kena stroke saya. Ya, yang penting saya ingin orang Jakarta itu umurnya panjang, sekolahnya baik, imamannya juga banyak. Terus kita juga lagi dorong marbot di masjid, musola itu ada 3.000 lebih. Jadi kami tiap tahun itu saya dulu kirim hanya 40. Saya jadi gubernur 40 orang. Saya waktu di Belitung Timur juga kirim marbot mau naik haji 40, terus haji lama nunggu jadi umroh. Tahun lalu 50, tahun ini 60. Jadi saya hitung kalau gini saya sampai berhenti jadi gubernur nggak selesai kirim orang umroh. Jadi tahun depan tiap 2 bulan kita kirim 100 untuk umroh. Nah saya pengen orang itu bisa mengajarkan betul-betul, kita kan mayoritas muslim, agama yang rahmatan lil alamin, jadi rahmat berkat buat semua. Baru kita hidup tanaman, orang, hewan semua bisa baik. Nah tentu saya yakin Jakarta ini makin lama makin baik kok. Asal Bapak Ibu mau lapor. Bapak Ibu kalau perhatikan jalan-jalan kita sekarang lebih bersih sebetulnya. Sungai lebih bersih. Itu kalau orang bilang kenapa bersih? Ya itu yang kamu nggak suka dari saya. Aku pecat-pecatin yang malas. Yang malas aku pecat-pecatin. Sisa yang bagus-bagus ini akhirnya jadi bagus juga Jakarta. Sehingga kami mampu gaji PNS DKI. Kenapa saya galak? PNS DKI itu ya, yang paling rendah golongannya. Ibu-ibu tahu nggak gajinya berapa sebulan? 13 juta loh. Yang paling rendah ya. Jadi kalau udah paling rendah segitu, lebih mahal daripada swasta, masih nggak mau mengabdikan diri ke masyarakat, ya saya kira pantaslah kita berhentikan ya. Karena gaji besar, masa kerja nggak mau. Ya saya kira itu dari saya. Ibu-ibu sampaikan aja apa nanti waktu saya nggak cuti. Saya ini baru, kalau nggak kepilih pun baru berhentinya Oktober 2017. Jadi masih 11 bulan. Saya pasti kerjakan banyak hal, ibu-ibu bisa lihat. Nanti banyak hal kita resmikan, kelihatan. Nah kalau saya disambung kontrak saya masih hampir 6 tahun. Kalau 6 tahun ini saya kira
Nanti sampai orang tua pun udah bisa kita subsidi semua. Jadi kita akan subsidi kesehatan sudah sekarang, pendidikan sudah, perumahan sedang berjalan. Jadi orang Jakarta nggak mungkin beli rumah kalau kita nggak bangunin yang model tadi. Transport lagi bagus-bagus, kita lagi coba nanti ke depan semua hanya bayar 3,5 bisa naik bus kemana-mana. Ya jadi kita Transjakarta tambah lama tambah baik. Kita juga nggak mau beli dari luar negeri, kita produksi karoseri sini, jadi nunggu. Yang kelima sembako. Akhir tahun sudah mulai ada perkulakan pertama di terminal Pulau Gebang. Ya tadi Februari di Keramat Jati. Yang keenam ini saya tawarin ibu-ibu bisnis ya. Jadi kalau kita ada tanah-tanah sengketa, kan banyak di Jakarta tanah sengketa ya. Kalau tanah sengketa itu lapor ke lurah, kasih tahu ke saya. Nanti saya buat satu surat keputusan gubernur. Kami ambil alih dulu, manfaatkan. Untuk apa? Bisa buat jualan, bisa mau nanam cabai, nanam sayur, atau piara lele. Jadi kalau ibu-ibu usul piara lele itu katanya, saya nggak tahu, saya belum lihat catatannya. Jakarta tuh butuh. Nanti kita bagi hasil. Bagi hasil berapa? Ibu-ibu yang kerja 80%. Kita pemerintah banyak yang kerja, 20-nya kita bikin kooperasi, kasih ke operasi. Nah jadi kalau yang mau bilang sama lurah atau tulis surat ke saya, kita mulai bisnis ini, tanah yang sengketa. Nah gimana kalau tanah-tanah Bapak belum punya sertifikat? Tolong segera urus ke kantor lurah camat, saya sudah membebaskan membayar pajak. Jadi hanya bayar ukur swasta, sudah dapat sertifikat. Kalau ukur nggak punya uang juga, udah tahun depan 300.000 dapat sertifikat hak milik. Kalau yang nggak ada duit ya udah lapor nggak ada duit, kita yang urusin dapat sertifikat hak milik. Untuk yang nilai rumah tanah di bawah 2 miliar ya. Gimana kalau dapat warisan di atas 2 miliar? Nah saya sampaikan di atas 2 miliar juga nggak perlu bayar pajak. Sampai dia jual baru bayar. Jadi nah saya yakin dengan program ini kalau Bapak Ibu rajin, tahun depan semua tanah orang bersertifikat. Karena murah, nggak bayar pajak. Ya kalau PBB kan 1 miliar udah kita hapus. Nah saya lagi cari rumus hapus yang di bawah 2 miliar. Kalau yang tinggi gimana kalau pensiun nggak bisa bayar pensiun? Bikin surat membuktikan minta potongan diskon. Karena udah pensiun nggak sanggup. Ya jadi ini yang kita tawarkan. Saya harap Bapak Ibu hidupnya jangan stres, bahagia-bahagia saja. Kalau kurang sehat, agak demam, jangan jadi dokter-dokteran. Aku juga suka bikin dokter sendiri sih. Kalau aku agak demam, aku juga beli obat sendiri, makan sendiri. Sebetulnya nggak baik. Jadi lebih baik ke puskesmas dicek, nah supaya panjang umur. Anak-anak wajib vaksin. Tahun depan saya mewajibkan lagi anak-anak harus cek gigi. Karena kalau gigi susu nggak baik, nanti dia dewasa banyak sakit kepala, saraf gigi nggak beres. Gimana caranya supaya nurut? Kalau nggak daftar ke puskesmas, ke gigi, keterangan, nggak boleh daftar. Semua anak, kalau saya ketemu orang tua, waktu saya baru jadi wakil gubernur, saya tanya, anak sudah vaksin belum? Belum. Nggak ngerti. Langsung saya bikin peraturan, tidak ada sertifikat vaksin, tidak boleh masuk sekolah. Saya tanya sampai semua orang tua, udah vaksin belum? Sudah. Kadang-kadang orang Jakarta memang mesti dipaksa, saya kira gitu ya. Waktu saya maksa, marah-marah semua sama saya. Tapi sekarang semua vaksin. Nanti gigi saya mau periksa. Karena saya cukup menderita seumur hidup. Saya hampir tiap bulan pasti ke dokter gigi. Makan panggangan keras sedikit, gigi saya pecah. Karena saya sering ke dokter gigi. Jadi orang berhitung Bangka ya begitu. Gigi kita itu hancur. Jadi kalau makan enak dikit, bukan kerupuknya yang pecah, giginya. Begitu letak. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan ke saya.
tanya Pak. Boleh. Perkenalkan saya Maria, tinggal daerah sini. Kalau pembayaran PBB itu peraturan daerah. Saya mau nanya kenapa daerah sini naiknya sampai 7 kali lipat Pak. Tadinya saya bayar 700, sekarang 5 juta. Terima kasih. Terkait yang hal ini yang perlu Ibu lapor, jadi peninggalan dari Kementerian Keuangan. Jadi ternyata waktu saya lihat peta, mereka menentukan PBB itu berdasarkan klaster. Jadi mereka langsung anggap ini sama dengan ruko di luar. Nah itu sudah saya protes. Sama kayak kasus sumber waras, ingat nggak? Saya dituduh korupsi, belinya mahal, tidak pakai PBB di dalam. Itu yang menentukan, itu bukan saya, Menteri Keuangan. Saya juga dulu waktu diurus oleh Menteri Keuangan, kita cuma tukang nagih gaji sebulan. Jadi saya dapat 78 juta sebulan dari Menteri Keuangan. Terus dari saya 1 kali, berarti saya dapat 20 kali, lumayan kan. Pas serahkan ke saya, 10 kalinya hilang. Jadi gaji saya itu hilang 78 juta sebulan. Terus saya wah sakit kepala, kasihan. Logikanya, ini rumah, misal saya kerja, gaji saya belum tentu naik, biaya hidup naik. Masa rumah yang saya tinggalin mesti bayar? Kayak Belanda saja saya bilang, emangnya penjajah? Masa orang tinggal di rumah sendiri harus bayar pajak? Dari mana rumusnya? Kecuali rumah saya dibuat untuk usaha, baru masuk gabungkan dengan usaha. Nah sekarang Ibu kita lagi perbaiki mana yang keberatan rumah keberatan tinggi ini, kita lagi. Tapi waktu kita terima itu dia perwarna, ada Pak. Jadi kalau saya nggak lakukan tagih saya kena. Mas saya bilang kasihan dong orang pensiun. Sama. Masa dia masih jual rumah dia, mau pindah ke mana? Nah kita lagi mau coba penghapusan. Harganya cukup tinggi, masalah juga. Saya mau hapus di bawah 5 miliar, katanya melanggar asas keadilan. Karena dianggap orang punya rumah 5 miliar itu sudah menengah ke atas. Tapi menengah ke atas gaji kan juga pas-pasan orang kerja. Itu lagi kami perbaiki. Ke depan, saya lagi rancang, semua rumah tinggal itu tidak bayar PBB. Kita lagi siapkan aturannya. Tapi yang bayar PBB usaha, nah, itu kena. Jadi kalau nggak ada usaha, nggak usah bayar. Nah itu yang kita lagi siapkan. Pak, nama saya Novianti. Saya mau nanya nih, di daerah sini kan, daerah Petojo sini kan kebanyakan suratnya SHGB. Orang awam nggak tahu kalau SHGB itu ada batas waktunya 20 tahun. Ya. Nah sekarang ini udah mati, udah lewat kan, pas lagi mau perpanjang, itu dendanya gede banget, sampai 20 juta ke atas. Itu gimana tuh Pak? Terima kasih ya. Jadi sebenarnya bukan denda. Kalau SHGB itu bisa jadi SHM kalau pribadi. Makanya itu yang saya katakan. Kenapa bukan denda Bu? Jadi dia kena 5% dari nilai NJOP. Jadi ada rumusnya. Jadi orang bikin sertifikat. Kenapa orang tidak mampu bikin sertifikat? Itu karena kena bayar, bukan ukurnya yang mana. Bayar pajak, biaya perolehan hak tanah bangunan. Namanya BPHT. Nah itu saya sudah tanda tangan, yang di bawah 2 miliar gratis Bu. Jadi Ibu tinggal teknis, Ibu datang ke kantor lurah camat, memang lagi BPN, kekurangan tukang ukur. Begitu saya katakan gratis, itu kan melonjak. Dia kekurangan tukang ukur. Nah kita minta izin presiden, boleh nggak tukang ukur swasta itu diizinkan. Nah sekarang sudah dapat, tinggal menteri membuat surat. Nah saya perkirakan harusnya bulan ini atau bulan depan, itu pada datang ke kantor lurah camat, sudah tidak kena bayar pajak. Yang telat nggak ada masalah Bu, orang tanah kiri aja boleh kok.
Gak usah di PTT. Jadi kalau mau tahun depan, kalau nilai malah yang 2 ini miliar, yang 3.000 dapat lagi sertifikat. rancang peraturan. Ya saya bilang udah sabar aja. Jadi ngapain pakai sertifikat hak guna bangunan kalau bisa dapat hak milik? Iya. Jadi kalau ibu ada apa-apa, nih kasih kartu nama kita. Kalau ada apa-apa, kirim ke saya. Saya Februari tanggal 12 sudah masuk kantor lagi. Jadi kalau majelis mahkamah cuti, saya sih pilih kerja. Ini luntang lantung nggak lucu juga itu. Yang mendingan kerja. Bisa dapat laporan saya langsung. Karena hampir 4 bulan nggak kerja kan ngapain? Ya kan? Gemuk saya bisa 100 kilo. Ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada apa-apa nanti bagikan kartu nama. Saya nggak bisa bagi kartu nama gubernur karena cuti. Ya. Saya bagi kartu nama nomor 2 ya. Saya bagi kartu nama nomor 2. Tapi telepon isinya semua sama. Jadi kalau ada apa-apa, SMS saya. Terima kasih semua.